Halo, selamat siang pemirsa. Berita dari kompas.com menyebutkan bahwa dokter meninggal akibat COVID-19 bertambah 3 capai 130 orang. Berarti sudah ada 130 orang dokter yang meninggal karena virus corona. Data terbaru tim mitigasi pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia mengungkap dokter yang meninggal dunia akibat COVID-19 bertambah 3 kasus. Data yang dihimpun ini dilakukan bersama Perhimpunan Dokter Gigi Indonesia dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Penambahan kematian tersebut menjadikan total kasus dokter yang meninggal dunia akibat infeksi COVID-19 hingga Sabtu 3 Oktober 2020 menjadi 130 dokter. Dari 130 dokter yang wafat, 67 orang merupakan dokter umum dengan 4 guru besar. Kemudian ada 61 dokter spesialis dan 4 diantaranya merupakan guru besar dan 2 orang residen. Keseluruhan dokter tersebut berasal dari 18 ID wilayah provinsi dan 61 ID cabang kota atau kabupaten. Sementara itu, kematian akibat COVID-19 lainnya pada profesi dokter gigi berjumlah 9 orang, yaitu 6 dokter gigi umum dan 3 dokter gigi spesialis. Sedangkan tenaga kesehatan dari profesi perawat terdapat 92 orang yang telah meninggal dunia akibat terinfeksi virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 ini. Terkait persoalan ini, Wakil Ketua Tim Mitigasi PBID, Dr. Ari Kusuma SPOG, menyampaikan bahwa kejadian ini sangat memprihatinkan. Kendati pemerintah dan banyak pihak gencar mengkampanyekan pentingnya protokol kesehatan, tapi jumlah kematian tenaga kesehatan terutama dokter semakin bertambah pesat. Angka kematian yang cepat ini, kata dia, membuktikan bahwa masyarakat tidak hanya abai terhadap pelaksanaan protokol kesehatan, namun juga tidak peduli pada keselamatan tenaga kesehatan. Kehilangan para pekerja tenaga kesehatan merupakan kerugian besar bagi sebuah bangsa, terutama dalam mempertahankan dan pengembangan aspek kesehatan, kata Ari dalam keterangan tertulisnya. Jumlah kesehatan terutama dokter di Indonesia sebelum pandemi COVID-19 sudah merupakan salah satu yang terendah di Asia. Jumlah tenaga kesehatan terutama dokter di Indonesia sebelum pandemi COVID-19 sudah merupakan salah satu yang terendah di Asia dan dunia. Dengan jumlah dokter yang ada, rata-rata satu dokter diestimasi melayani 3.000 masyarakat. Namun ironisnya, di tengah pandemi yang sangat membutuhkan tenaga kesehatan termasuk dokter ini, justru angka kematian dokter akibat infeksi COVID-19 di Indonesia menjadi yang tertinggi di Asia. Dengan banyaknya korban dari pihak tenaga kesehatan saat ini, maka kedepannya layanan kesehatan pada pasien baik COVID maupun non-COVID akan terganggu karena kurangnya tenaga medis, ujarnya. Ari menuturkan bahwa tim mitigasi PBID berharap masyarakat tidak menganggap remeh pandemi COVID-19 ini. Jika semakin masyarakat abai terhadap protokol kesehatan, maka Indonesia akan sulit melewati masa pandemi. Namun juga korban jiwa baik tenaga kesehatan, keluarga maupun diri sendiri. Ditambahkan oleh Ketua Tim Protokol dari Tim Mitigasi PBID, Dr. Eka Ginanjar SPPD, KKV terus mengingatkan terhadap pentingnya melaksanakan disiplin protokol kesehatan di tengah pandemi yang tidak diketahui pasti kapan akan berakhir ini. Penggunaan masker yang baik dan benar sangat penting dalam upaya memutus rantai penularan COVID-19, termasuk menjaga diri kita dan orang lain yang kita sayangi dari tertular COVID-19. Maka langkah 3M harus dilaksanakan, ucap Eka. Langkah 3M yang dimaksudkan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan masker. Upayakan selalu memakai masker dengan baik dan benar menjadi barrier jalur masuk dan keluar dari proses penularan COVID-19 yang menular melalui droplet atau bahkan aerosol dan kondisi ruangan dengan sirkulasi yang tidak baik. Kedua, menjaga jarak fisik. Salah satu protokol kesehatan berikutnya adalah jarak aman secara fisik minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari kontak. Anda juga sebaiknya menghindari kerumunan apalagi beraktivitas bersama dalam waktu lama dengan sirkulasi udara tertutup termasuk makan bersama.
Ketiga, mencuci tangan, pemirsa. Wow. Mencuci tangan selalu dengan air mengalir dan sabunnya dengan benar selama 40-60 detik atau 1 menit lah ya. Atau bila tidak ada dapat menggunakan hand sanitizer berbasis alkohol. Pelaksanaan 3M ini harus dilaksanakan secara masif oleh semua orang tanpa kecuali jarnya. Dengan demikian kata dia penyebaran COVID-19 ini dapat dikendalikan dengan baik sehingga dapat menekan jumlah korban dan kerugian yang lebih besar dari berbagai sektor yang ditimbulkan terutama di bidang ekonomi, sosial, dan politik tidak menjadi lebih berat. Disiplinkan diri Anda untuk menggunakan masker dan melaksanakan 3M dalam kehidupan sehari-hari, seraya mengingatkan keluarga, teman, ataupun rekan kerja dan orang terdekat lainnya untuk menerapkan hal yang sama, tegas Eka. Wow. Itu baru dokter ya pemirsa, bukan tenaga medis lainnya. Nah, jumlah kematian tenaga kesehatan atau nakes di Indonesia akibat infeksi COVID-19 kembali meningkat mencapai 228 nakes. Berdasarkan data dari tim mitigasi pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia, Perhimpunan Dokter Gigi, dan Perawatan Nasional Indonesia menyebutkan bahwa per hari ini Selasa 29 September 2020 terdapat 127 dokter, 9 dokter gigi, dan 92 perawat telah meninggal dunia. Dari 127 dokter yang wafat terdiri dari 66 dokter umum dengan 4 dokter diantaranya merupakan guru besar. 59 dokter spesialis dengan 4 diantaranya adalah guru besar dan 2 orang residen. Sementara dari 9 dokter gigi tersebut, 6 dokter gigi umum dan 3 dokter gigi spesialis. Keseluruhan dokter tersebut berasal dari 18 ID wilayah provinsi dan 61 ID cabang kota atau kabupaten. Berdasarkan data provinsi di seluruh Indonesia adalah sebagai berikut. Jawa Timur 31, Sumatera Utara 21, Jakarta 17, Jawa Barat 11 dokter, Jawa Tengah 9 dokter, Sulawesi Selatan 6, Bali 5, Sumatera Selatan 4, Kalimantan Selatan 4, Aceh 4, Kalimantan Timur 3, Riau 3, Kepulauan Riau 2, Jogja 2, Nusa Tenggara Barat 2, Sulawesi Utara 1, Banten 1, Papua Barat 1. Berarti Jawa Timur 31 dokter yang sudah meninggal dunia pemirsa, baru Sumatera Utara. Berarti Jawa Timur tidak becus pemirsa. Wow. Menyikapi angka kematian tenaga kesehatan yang meningkat pesat ini, Ketua Tim Protokol dari Tim Mitigasi ID, Dr. Eka Ginanjar SPPD, mengatakan hal ini dikarenakan sebagian besar masyarakat tidak memahami pelaksanaan aturan adaptasi kehidupan baru dan masih banyak yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Eka menuturkan munculnya klaster-klaster baru di setiap area dan bidang merupakan hal yang patut diwaspadai saat ini. Penggunaan masker yang baik dan benar sangat penting dalam upaya memutus rantai penularan COVID-19, termasuk menjaga diri kita dan orang lain yang kita sayangi dari tertular COVID-19, maka langkah 3M harus dilaksanakan, kata Eka. Dalam menyikapi kematian COVID-19 dalam tenaga kesehatan di Indonesia, langkah 3M. 3M memakai masker pertama, kedua menjaga jarak fisik, yang ketiga mencuci tangan. Memakai masker, selalu memakai masker yang baik dan benar, karena itu adalah merupakan pencegahan penularan COVID-19. Karena virus corona menyebar melalui droplet atau bahkan aerosol pada kondisi ruangan dan sirkulasi yang tidak baik. Kedua, menjaga jarak fisik minimal 1 meter atau lebih untuk menghindari kontak langsung dengan orang lain. Ketiga, mencuci tangan. Mencuci tangan selalu dengan air mengalir dan sabun dengan benar selama 40 sampai dengan 60 detik. Atau bila tidak ada dapat menggunakan hand sanitizer berbasis alkohol. Pelaksanaan 3M ini harus dilaksanakan secara masif oleh semua orang tanpa terkecuali. Dengan demikian kata dia penyebaran COVID-19 ini dapat dikendalikan dengan baik sehingga dapat menekan jumlah korban, baik masyarakat maupun tenaga kesehatan dan collateral damage yang ditimbulkan terutama di bidang ekonomi, sosial, dan politik tidak menjadi berat. Ngeri ya pemirsa, ngeri. Dokter yang meninggal akibat COVID-19 berapa ya?
130 orang pemirsa. Wow. Ngeri ya pemirsa. Wow. Ngeri. Oke, bye.